Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan contoh 6 pada PPT yang kedua. Soal seperti ini, sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli perangkat baru seharga 30 juta. Berarti ada sebuah perangkat yang akan kita beli seharga 30 juta. Kemudian dengan perangkat baru ini diharapkan terdapat penghematan sebesar 1 juta per tahun selama 8 tahun. Artinya nanti dia kalau beli alat itu, maka selama 8 tahun dia akan mendapatkan uang 1 juta per tahunnya. Pada akhir tahun ke-8, peralatan tersebut memiliki nilai jual 40 juta. Jadi dia di sini periode alat itu adalah 8 tahun. Sehingga nanti setelah 8 tahun kalau alat itu dijual kembali, harganya laku 40 juta. Jika tingkat suku bunga 12% dengan menggunakan future analysis, apakah pembelian peralatan tersebut menguntungkan? Nah, sekarang kita menganalisa apakah dia menguntungkan atau tidak. Kata kuncinya di sini. Dan menghitung NPV atau yang future worth-nya, jika kita punya alternatifnya tunggal, di sini jika kita alternatif tunggal, maka jika diperoleh NPV-nya besar dari 0, maka baru itu layak diterima. Artinya kalau kita beli barang, setelah dihitung NPV-nya besar dari 0, itu layak diterima. Tapi kalau dia punya dua alternatif, maka alternatif yang dipilih adalah NPV yang nilainya lebih besar. Di sini ya kata kunci untuk menyelesaikannya. Intinya sama, kita membuat diagram cost terlebih dahulu, kemudian kita menentukan yang mana pendapatan, yang mana pengeluaran. Nanti tinggal dihitung dengan mengurangkan pendapatan terhadap pengeluaran. Untuk soal 6 tadi, saudara perhatikan, ini kita punya lifetime-nya 8 tahun. Kemudian di awal tahun pertama kita membeli peralatan tersebut seharga 30 juta, ini 30 jutanya. Kemudian perangkat baru itu menghasilkan penghematan 1 juta per tahun. Berarti setiap akhir tahun selama 8 tahun kita memperoleh nilai A yang nilainya konstan itu 1 juta. Jadi A itu nilainya adalah 1 juta. Kemudian nilai jual di akhir tahun nilai sisa di akhir tahun efektifnya ada 40 juta. Ini nilainya yang 40 juta. Kalau saudara perhatikan PPT itu warnanya merah. Berarti di sini kita punya 3 kegiatan. Pembelian, penghematan, kemudian nilai sisa. Kalau pembelian artinya itu adalah pengeluaran kita. Berarti ini akan nilai negatif. Ini penghematan artinya kita mendapatkan pendapatan. Berarti ini nilainya positif. Kemudian yang ketiga adalah penjualan di nilai sisanya ya, nilai sisa di umur efektifnya. Oke, sekarang pertanyaannya apa? Suku bunga diketahui di sana adalah 12%. Artinya kita mempersiapkan tabel bunga majemuk kita adalah di 12%. Nah, ini akan kita gunakan untuk mencari konstantanya, koefisiennya. Ini ya, I-nya yang 12 juta. Kalau di slide itu yang tabel bunga majemuk, sudah perhatikan tabel bunga majemuk. Tabel bunga majemuk halaman 12. Oke. Seperti ini. Sekarang pertanyaannya adalah dia minta future worth. Berarti kita menganalisa di akhir tahun, di akhir sini. Berarti kita menganalisa di sini. Titik analisa kita di sini. Ini titik analisanya. Kalau kita titik analisanya di sana, maka semua kegiatan kita hitung di titik ini. Berarti yang 30 juta kita hitung nilainya setelah 8 tahun. Yang A yang 1 juta setiap tahun ini berapa nilainya di akhir tahun ke-8, dan 40 juta berarti sama ya, 40 juta karena di akhir tahun ke-8 berarti nilai 40 juta tidak perlu kita konversi. Sekarang kita hitung. Berarti nilai beli, berarti kita akan menggunakan sesuatu
karena dia future ya, berarti di akhir 30 juta dikali, berarti ini hubungan antara F dengan P, berarti ditanya F saat diketahui P, kemudian 12% selama 8 tahun, dapat hasilnya hasilnya sudah ada juga di slide itu ya. Hasilnya dapat 74.277.000. Ini nilainya negatif, boleh saudara negatifkan langsung, boleh tidak. Kemudian penghematan berarti kita nilai ada 1 juta di sini. 1 juta ditanya future-nya, diketahui A 12% 8 sama dengan ini, nanti dapat 12.299.700. Ini dapatnya 74.277.000. Kemudian nilai sisa di sini ada 40 juta. Tidak melakukan pengalihan konversi di sana, koefisien lagi, karena dia sudah berada di titik analisa kita. Sekarang siapa yang menjadi negatif di sini? Pembelian ya, yang kas keluar adalah pembelian. Jadi kita boleh langsung di sini mengeluarkan. Kemudian saudara jumlahkan langsung. Nanti saudara mendapatkan NPV-nya sebesar future worth-nya sebesar min 21.977.300 rupiah. Artinya apa? Future worth-nya negatif. Kalau negatif maka tidak disarankan. Nah, ini kesimpulan akhirnya. Jadi tidak disarankan untuk membeli peralatan dengan seperti ini. Artinya tidak disarankan artinya apa? Dia tidak akan memberi keuntungan. Padahal kalau kita lihat sekilas, wah ini 3 juta nih, masih bisa punya nilai sisa jual di akhir tahun 40 juta, kemudian kita dapatkan 1 juta per tahunnya, sepertinya untung. Ternyata tidak. Jadi emang harus kita melakukan proses analisanya. Saudara boleh mengerjakan future worth dengan atau yang present worth. Kalau present worth berarti titik uji kita di sini. Di sini. Kalau titik analisa di sini berarti semua arahkan ke sini. Di titik ini kita hitung. Berarti ini yang tidak dikonversi, yang A-nya dikonversi, ditanya P, berarti yang 40 juta juga ditanya P saat diketahui F. Oke, itu untuk contoh 6. Oke, kita lanjutkan yang contoh 7. Contoh 7 di sini ada 2 alternatif mesin yang akan dibeli. Usia pakainya masing-masing juga 8 tahun. Kemudian suku bunga adalah 15% per tahun. Kemudian yang ditanya adalah periode waktu efektifnya adalah 8 tahun. Yang ditanya adalah dengan NPV. Kita bikin dulu ininya ya, diagram kasnya. Diagram kasnya bersama dengan yang contoh 6. Kita punya 8 tahun di sini. 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada harga beli, berarti kita membeli sebuah barang di sini. Di sini ada harga beli. Kemudian ada proses keuntungan atau penghematan, ini sama kita dapatkan di sini ada nilai A sampai dia 8 tahun. Ini ada besarnya A. Kalau untuk yang X itu nilainya 750, untuk yang Y 900. Kemudian nilai sisa di usia manfaat, berarti di ujung akhir tahun ke-8 ini adalah masing-masing yang penting nilai sisa. Nilai sisanya. Prosesnya hampir sama dengan yang pertama tadi. Cuman sekarang kita hitung untuk satu-satu. Misalnya untuk X. Mesin X berarti kita punya harga beli
harga beli. Karena kita ngitungnya di tahun sekarang, berarti kita pakai NPV ya ini. Net present value. Harga sekarang, harga belinya berarti sama dengan ini. Langsung nilai yang ini kita ambil. Berarti ini nilainya adalah 2.500.000. Kemudian sisa penghematan atau keuntungan. Berarti sini adalah A, ada A, nanti tergantung. Berarti ini sini kalau A-nya, kemudian ditanya P, diketahui A 15% selama 8 tahun. Itu dapat sekitar 3.365.490. Kemudian nanti untuk penghematan, kemudian nilai sisa. Nah, bedanya tadi kita menghitung pas contoh 6, kita ngitungnya future ya. Artinya kita di akhir kita hitung. Nah, kalau sekarang nilai sisanya berarti diketahui nilai sisanya, berarti nilai sisa, kemudian diketahui F, ditanya P, diketahui F 15%, 8. Kemudian nanti juga lanjutkan, nanti hitung untuk NPV-Y. Setelah itu dari hasil perhitungan ternyata NPV-X di kelanjutannya lihat di slide ya. NPV-X ternyata lebih besar daripada NPV-Y. Dia sama-sama besar dari 0. Sehingga karena yang X lebih besar daripada Y, maka mesin yang kita beli adalah mesin X. Konklusinya ini. Berarti mesin yang kita beli adalah mesin X. Seperti itu. Kemudian itu untuk contoh 7. Sekarang kita perhatikan untuk tugas 1. Untuk tugas 1 seperti ini. Kemudian biaya operasional ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk tahun 1, tugas 1. Di sini terjadi perbedaan. Pertama ada investasi awal. Investasi awal sama dengan harga belinya. Kemudian useful life, artinya waktu efektifnya ya. Kalau merek A 5 tahun, merek B 10 tahun. Nah, ini terjadi perbedaan. Berarti kalau saudara menghitung berdasarkan NPV, berarti NPV-nya tahun yang dibandingkan harus sama. Berarti kita ambil tahun maksimal yaitu 10 tahun. Sehingga untuk 10 tahun kita membeli merek A 2 kali. Jadi pembelian merek A kita lakukan 2 kali. Nah, periode yang kita gunakan adalah 10 ya, yang maksimum. Sehingga nanti merek A kita beli 2 kali. Kemudian ada biaya operasional sebesar 5 juta dan 7.500.000. Di sini dikasih bintang 1, artinya apa? Biaya operasional yang ditulis adalah biaya operasional tahunan yang besarnya selalu sama setiap tahun. Artinya ini nilai konstan, berarti A berarti tahun pertama 5 juta, kedua 5 juta, 3 juta, seterusnya. Berarti dia nilainya konstan. Biaya operasional adalah pengeluaran. Kemudian biaya pemeliharaan. Ini juga pengeluaran. Besarnya 2.500.000. Kemudian ada opsi bintangnya 2 di atas. Artinya biaya pemeliharaan ditulis di tabel adalah biaya pemeliharaan untuk tahun pertama. Sedangkan untuk tahun selanjutnya akan meningkat 5% dari biaya pemeliharaan di tahun pertama. Berarti dia akan meningkat 2.500.000, kemudian 5% dari 2.500.000 nanti tambah 125, tambah 125, tambah 125 dan seterusnya. Kemudian ada nilai sisa. Nilai sisa besarnya adalah 10 juta. Nilai sisa berarti adalah nilai sisa di akhir ini ya, useful life-nya. Sekarang kita coba mensketsanya.
Kalau di merek B, Bu rasa nggak ada masalah. Kalau di merek B tidak ada masalah. Investasi awal, pengeluaran, itu pengeluaran semua ya, kecuali nilai sisa. Jadi nanti NPV sudah dapatkan dalam bentuk negatif. Sekarang merek A. Sekarang kita perhatikan merek A. Di merek A kita akan melakukan yang 5 tahun pertama sama. Tidak ada masalah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita melakukan pembelian pertama 50 juta. Kemudian di akhir tahun kelima ini kan habis ya. Berarti ada 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita menganalisanya di 10 tahun ya, di periode 10 tahun. Artinya di awal tahun ke-6 kita sudah beli alat yang baru. Berarti di sini ada lagi pengeluaran sebesar 50 juta. Sedangkan untuk biaya operasional tetap, berarti ini nanti tetap sebesar 1 juta. Ya. Ini operasional. Yang itu operasional. Keluar ya, masih ke bawah ya harusnya. Kemudian biaya pemeliharaan ini ke bawah ya, ini ke bawah. Misalnya ini lama ke bawah semuanya. Kemudian untuk biaya pemeliharaan, nah nanti biaya pemeliharaan sudah pisahkan biar enak bacanya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Di tahun pertama besar biaya pemeliharaan ada 2.500.000. Nih. Di tahun kedua meningkat 5%. Berarti 5% dari 2.500.000 125, berarti di sini naik besar 2650. Naik ya, lebih naik ya, naik. Kemudian naik 28. Kemudian naik lagi dan seterusnya. Nah, nanti di sini mulai lagi dari 2.500.000. Kemudian naik sampai berakhir di nilai yang sudah tentukan. Ini yang pemeliharaan. Berarti ada 2 kali proses hitung. Berarti kalau ini sudah hitung, ada proses pengurangan ya dari berapa nilai akhir, atau sudah tambahkan 250 ditambah dengan nanti P per G dan seterusnya. 2 kali ngitungnya. Ingat nanti kalau ngitung yang ini, nanti dapat di sini, hitung lagi ke sini ya. Oke, itu yang untuk tugas 1. Silahkan dicoba mengerjakan. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan via WA. Dan sekian untuk materi nilai waktu dari uang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.